Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan ke-10 ini tentang analisa kinerja bisnis. Kenapa bisnis harus dievaluasi? Nah, tentunya sebuah bisnis ada kendala, ada masalah yang ada pada sebuah bisnis tersebut, maka perlu kita lakukan evaluasi terhadap apa yang pernah terjadi pada satu periode. Biasanya evaluasi ini bisa dalam bentuk 3 bulanan, 6 bulanan, atau setahun. Setiap bisnis pasti memiliki tujuan finansial yang harus dicapai akhir tahun. Ini adalah saat yang tepat untuk melihat beberapa hal. Apakah perjalanan dalam mencapai target sudah berada di jalan yang benar? Bagaimana posisi nilai kas investasi? Bagaimana posisi hutang? Kemudian berapa nilai kekayaan saham atau nilai akumulasi tentunya. Mari kita. Setiap bisnis pasti memiliki anggaran dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini waktu yang tepat untuk mengevaluasi beberapa seperti ini. Apakah pola konsumsi selama 1 tahun penuh sesuai dengan rencana sebelumnya, dan apakah target penjualan, penggunaan sumber daya serta keuntungan dapat diperoleh ini sesuai dengan budget yang dicanangkan. Kita balik dulu ke atas ya. Apakah perjalanan mencapai target sudah berada dalam jalur yang benar? Jadi dalam sebuah bisnis kan kita sudah menentukan targetnya dulu, berapa pencapaian pada semester ini atau tahun ini. Kalau sudah tercapai bagaimana, kemudian kalau lebih apa yang akan diberikan kompensasi atau apa selanjutnya yang harus dilakukan, atau kalau misalnya lebih malah rugi. Nah, kemudian yang perlu diselesaikan adalah posisitas dan nilai investasi. Jadi pada tahun ini kita untungnya sedikit karena kita investasinya banyak. Kemudian bagaimana dengan hutang dan serta hutang kita. Kita lihat apakah pola konsumsi selama setahun sesuai dengan rencana sebelumnya. Konsumsi, jadi dalam satu bisnis tentunya pertama pasti ada penggunaan bahan baku, ada penggunaan bahan untuk yang digunakan untuk operasional atau office atau penggunaan yang lainnya, apakah sesuai dengan rencana. Kemudian target penjualan, penggunaan sumber daya. Nah, target penjualan tentunya sudah ada sebelumnya. Karena di penjualan inilah yang akan menjadi sumber masukan utama dari sebuah perusahaan. Makanya biasanya di bagian divisi marketing itu budget buat dia besar, sekitar 20% dari budget itu adalah untuk dari marketing. Kemudian penggunaan sumber daya, apakah sudah optimal atau belum, serta keuntungan yang diperoleh memenuhi dan sesuai budget yang diberikan. Nah, yang perlu diperhatikan uang pribadi versus uang bisnis. Apa bedanya uang bisnis dengan uang pribadi? Nah, contohnya Pak Roy, dia adalah seorang pemilik bisnis online dengan omset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Bisnis Pak Roy 1% adalah online yang hanya mengandalkan tempat dia, Bukalapak, dan lain-lain. Pak Roy telah terbantu dengan adanya e-commerce dan media sosial. Jadi saat Pak Roy sadar kok penghasilannya ratusan per bulan tapi uang rekening cuma ratusan ribu, apa yang salah? Apakah ada juga yang pernah mengalami permasalahan yang sama dengan Pak Roy? Berarti apa? Ya. Jika ya, jangan Anda mencampur adukan uang pribadi dengan uang usaha. Kemudian misalkan uang bisnis dengan uang pribadi. Uang bisnis adalah uang pemasukan dan tujuan yang kita kebersihan Anda. Dan jadi dalam kasus ini Pak Roy dia mencampurkan uang pribadi dengan uang. Jadi
belanja untuk pribadi segala macamnya itu sudah dipakai ya, tidak dipisahkan secara hitung-hitungan secara tertulis ya, sehingga dia tidak tahu ya, dan jadi rekeningnya itu tidak dipisah dengan rekening pribadinya dia, sehingga terjadi masalah seolah-olah dosanya ada tidak untung dan agak susah memisahkan. Kemudian uang pribadi adalah uang pemasukan dan pengeluaran untuk kebutuhan Anda keluarga. Jika Anda sekarang mencampur uang pribadi dan uang bisnis, maka Anda perlu mulai memisahkannya. Lagi banyak cara memisahkannya, buat rekening terpisah. Kemudian buat catatan keuangan, kemudian buat rencana keuangan terpisah. Ada 4 variabel keuangan yang harus dicermati oleh setiap entrepreneur, yaitu pemasukan, pengeluaran, aset, liabilitas, kewajiban atau utang. Nah, pertama itu pemasukan pribadi luas proses pemasukan bisnis. Pemasukan pribadi seluruh penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri Anda. Ada dari gaji, bonus, tunjangan dibayarkan oleh bisnis Anda. Kemudian pemasukan bisnis seluruh penghasilan yang dapat merupakan bisnis online seperti penjualan produk, jual barang bekas, jual aset dan kemudian pengeluaran pribadi dengan pemasukan bisnis. Pengeluaran pribadi seluruh pengeluaran dari kebutuhan hidup Anda sekarang dan masa yang akan datang. Ini contohnya donasi, menabung, berinvestasi, membeli polis asuransi dan lain-lain. Kemudian pengeluaran bisnis seluruh pengeluaran yang guna untuk kebutuhan operasional bisnis, investasi, perjalanan bisnis juga Anda mengatur lebih lanjut ya. Belanja bahan listrik, kantor, gaji, karyawan dan lain-lain. Kemudian checklist penting evaluasi keuangan. Evaluasi keuangan, tujuan keuangan tercapai, buka kembali tujuan keuangan yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Evaluasi seluruh tujuan dan target sesuai dengan kondisi sekarang, apakah sudah tercapai atau ada yang masih belum tercapai. Ini dilihat lagi untuk laporan keuangan. Kemudian penambahan aset keuangan, bandingkan aset investasi dan aset konsumsi tahun berjalan. Kemudian buatlah daftar semua aset investasi seperti kantor, tabungan, perlengkapan kantor dan sebagainya. Lalu buat daftar aset konsumsi sebagai daftar saldo pinjaman belum lunas. Jumlah kedua kelompok tersebut mestilah selisih inilah yang menjadi kekayaan bisnis Anda. Ini harus dihitung karena Anda harus tahu berapa sih aset kekayaan yang Anda miliki dari sebuah usaha tersebut. Kemudian evaluasi rasio utang, menghitung jumlah utang perusahaan, kemudian bandingkan dengan pendapatan sehariannya. Berapa rasio atau jumlah utang yang pendapatan secara keseluruhan. Rasio sehat adalah sepertiga dari jumlah pendapatan. Nah, kalau utang Anda sudah lebih dari sini, berarti perusahaan Anda sudah dianggapnya kurang sehat. Kemudian jika pendapatan bisnis Anda 15 miliar, maka cicilan utang Anda maksimal tidak lebih dari 5 miliar. Itu jadi karena dia sepertiga dari hutang itu, perusahaan saat itu hanya yang bagus adalah berhutang sepertiga dari jumlah pendapatannya. Jika cicilan utang lebih dari sepertiga, artinya jumlah utang tidak sehat, tidak perlu melakukan kebijakan atau tindakan untuk menyiapkannya. Kemudian evaluasi saldo dana cadangan. Apakah Anda memiliki dana cadangan? Besar dana cadangan tergantung dari kebijakan perusahaan atau besar kecilnya bisnis. Umumnya besar dana cadangan selama setahun jumlah 3 kali dari pengeluaran rutin per bulan. Jika pengeluaran Anda setiap bulan sebesar 5 juta, alokasikan dana cadangan sebesar 5 juta. Dana cadangan ini disebut sebagai rekening untuk kegiatan operasional. Nah, ini untuk mengamankan sebuah usaha. Jadi perusahaan yang sehat dan bagus itu adalah dia mempunyai dana cadangan. Ini diperlukan apabila terjadi sesuatu pada bisnis tersebut, dia akan masih tetap minimal itu selama beberapa bulan itu masih tetap bertahan. Contohnya pada saat sekarang, pada masa sekarang kan masa yang cukup sulit, di mana perusahaan banyak yang tutup, banyak yang ini karena adanya wabah pandemi ini. Nah,
dengan adanya dana cadangan, maka perusahaan itu masih bisa tetap menggaji karyawan, ya, walaupun perusahaannya telah tidak beroperasi secara normal. Kemudian simpanan dan investasi keuangan. Investasi merupakan suatu perencanaan keuangan terbaik untuk masa depan menurut berita. Rasio menabung dan investasi yang saya minimal 10% dari penghasilan setiap bulannya. 10% dari penghasilan. Sementara pengalian aset dilakukan jika investasi antara aset defensif dan aset agresif sudah di luar batas profil risiko yang diharapkan. Jadi di usaha kita itu kan Anda harus juga memberikan tentang risiko atau manajemen risiko. Ya. Bagaimana risiko itu bisa, jadi tugas kita kan bagaimana, jadi perusahaan baik itu dia sudah punya list, ya, list manajemen risiko. Dia sudah membuat list risiko, mana yang paling besar, mana yang menengah, mana yang kecil. Yang besar tugasnya adalah meminimalkan risiko, karena risiko itu pasti ada. Ya, tugas kita adalah meminimalkan risiko apabila terjadi sesuatu pada perusahaan, ya, baik risikonya besar atau yang kecil. Jadi dibikin kategori seperti itu, ya. Jadi tugas kita itu meminimalkan risiko. Ini evaluasi aset keuangan. Alokasi aset finansial adalah kondisi yang mengandalkan presentasi penyebaran aset finansial. 4 aset finansial yang harus dievaluasi. Pertama itu tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Kalau Anda punya aset defensif adalah obligasi, sukuk, retail. Ini kalau perusahaan Anda juga berinvestasi di sana atau Anda sendiri, ya. Kemudian aset moderat, properti, ya, reksadana dan peran. Aset agresif, saham dan reksadana. Kemudian evaluasi bisnis melalui analisa laporan keuangan. Evaluasi melalui analisa laporan keuangan membuat Anda lebih mudah dalam menentukan langkah selanjutnya dalam menyusun target dan rencana tahun depan. Laporan keuangan yang harus diperhatikan laba rugi, memperlihatkan posisi bisnis, apakah Anda dalam posisi rugi dan posisi apa atau rugi. Kemudian bisa menunjukkan akun aktivitas kewajiban dan modal dalam satu periode. Harus kas, memberikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar, perubahan modal. Kemudian evaluasi kinerja perusahaan lewat laporan laba rugi. Lihat laporan rugi seperti jumlah rugi, perhitungan ujian beban, kemudian hitung dan lakukan analisis risiko keuangan seperti profitabilitas, efisiensi, ROI, laba per lebar saham dan nilai berapa besar disposisinya dengan laba yang diperoleh setiap bulan atau tahunnya. Itulah grafik analisa sederhana, ya, itu untuk memudahkan. Nah, jika perusahaan mendapatkan laba, maka modal bertambah, sebaliknya jika perusahaan rugi maka perusahaan berkurang. Seperti laporan perubahan modal sangatlah sedikit, yang terdiri dengan modal awal, tambahan investasi, dan laba rugi yang dihasilkan dan dikurang perisai. Nah, untuk menilainya perlu memonitor modal secara berkala sehingga dapat mengerti kondisi modal yang sebenarnya, perubahan modal yang terjadi dari periode-periode selanjutnya. Dengan begitu Anda dapat mengetahui dana yang dihasilkan selama satu periode. Kemudian ketahui fleksibilitas, likuiditas, dan solvabilitas melalui laporan neraca. Neraca dapat digunakan untuk menganalisis fleksibilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Likuiditas digunakan untuk mengetahui ketersediaan kas perusahaan. Fleksibilitas merupakan kemampuan perusahaan menyediakan kas untuk situasi yang tidak terduga. Solvabilitas atau kemampuan perusahaan membayar hutang, ya, sampai sesuai dengan jatuh tempo. Kemudian ketahui fleksibilitas, likuiditas melalui laporan neraca tadi, ya. Ini saja. Prediksi kas di masa depan dengan laporan arus kas. Dengan prediksi arus kas, Anda dapat memprediksi kas perusahaan di masa depan. Anda dapat merasa hubungan antar pos seperti pos penjualan, arus kas bersih dari kegiatan operasi atau cara lainnya. Misalnya memeriksa arus kas bersih dari aktivitas operasi kenaikan atau penurunan kas. Nah, sekarang silakan memiliki laporan keuangan. Nah, banyak perusahaan atau usaha yang milik pribadi, dia misalkan dia punya usaha sendiri, itu banyak juga yang tidak memiliki laporan keuangan. Bahkan banyak juga yang seperti tadi mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha bisnisnya. Yang manfaat laporan keuangan dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban dari kegiatan bisnis yang memberi informasi.
misi keuangan telah capai 20%. Nah ini harus kalau Anda join ya. Ini hukumnya ibaratnya wajib kalau Anda mempunyai teman bisnis ya. Kemudian tapi seharusnya kalau Anda sendiri juga harusnya membuat supaya Anda bisa mengetahui ya, Anda bisa melakukan bisnis, pengambilan keputusan, pinjaman modal, hitung besaran pajak dan nah salah satu cara untuk Anda adalah dengan menggunakan laporan keuangan dengan software akuntansi yang untuk memudahkan ya. Kalau Anda tulis secara manual mungkin agak repot. Nah software akuntansi ini sudah banyak ya. Ada yang versi bayar Anda harus beli, ada juga yang versi free atau open source yang bisa aplikasinya Anda bisa gunakan secara gratis tanpa harus beli. Kalau UKM bisa menggunakan aplikasi yang free atau yang dari open source tersebut tanpa harus membeli software. Kemudian analisa kerja non keuangan. Jadi pertama itu yang akan dianalisa adalah kinerja SDM. Anda harus melihat jumlah SDM yang digunakan, kemudian apakah kinerja masing-masing sudah efektif dan efisien ya. Misalkan Anda punya karyawan 30 orang, di bagian back office itu ada 10 orang, 20 orang di operasional. Nah setiap SDM itu kan harus dianalisa masing-masing kinerjanya, dievaluasi. Anda punya bagian HRD sendiri, bagian HRD itu harus menilai. Jadi ada penilaian setiap masing-masing karyawan. Biasanya metodenya adalah dia menilai dirinya sendiri. Jadi ada form begitu, form penilaian buat dirinya sendiri. Kemudian dia dinilai oleh teman satu kerjanya ya, tanpa menyebutkan nama. Kemudian dia dinilai oleh atasannya. Jadi ada 3, menilai diri sendiri, dinilai oleh teman sejawat atau teman kerja, kemudian dinilai oleh atasannya. Nah itu nanti, nah form penilaiannya macam-macam, ada isiannya sehingga nanti dikumpulkan baru didapat hasil penilaian SDM. Kemudian apakah jumlahnya sudah efektif atau bagaimana? Ya? Apakah memang kurang atau malah jadi lebih dari seharusnya. Kemudian operasional. Nah di dalam operasional harus diperhatikan juga. Kalau punya mesin, ya, jumlah mesin Anda berapa, kemampuan jumlah kerjanya bagaimana. Apakah ketersediaan bahan baku itu cukup untuk berapa lama, ataukah Anda punya gudang atau tidak untuk pemenuhan operasional. Kemudian pengelolaan manajemen dalam operasional juga harus diperhatikan. Kemudian terakhir lingkungan. Nah ini berhubungan dengan biasanya dengan lingkungan berarti dengan orang-orang sekitar. Kalau Anda di sebuah kawasan industri mungkin tidak terlalu masalah. Lingkungannya yang masalah adalah limbah. Kalau Anda di sekitar kawasan industri, jadi harus perhatikan adalah dari segi limbah industrinya. Tapi kalau Anda dekat dengan perumahan, bukan di dalam sini, berarti Anda harus memikirkan juga selain limbah adalah orang sekitar ya, bagaimana hubungan usaha bisnis Anda dengan orang sekitar Anda ya. Nah, jangan sampai bermasalah sehingga nanti akan merugikan Anda secara operasional dan lain-lain. Ya mungkin itu ya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.